Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tugas pengganti UAS praktikum kecerdasan buatan dengan judul analisis virus Ebola di berbagai negara menggunakan metode KNN. Di sini nama kelompoknya ada saya sendiri dengan Ahmad Badar dengan NIM 061, Rapli Fikri dengan NIM 060, Irsadi Hidayat dengan NIM 053, Firman Nur dengan NIM 043, dan Dia Dinata dengan NIM 052. Di sini kita membahas deskripsi kasus, deskripsi studi kasus, indikator, dan juga metode. Dalam studi kasus ini, kami menggunakan data Ebola untuk memberikan gambaran kejadian selama periode tersebut. Data tersebut kemudian dianalisis dan divisualisasikan menggunakan berbagai metode dan alat analisis. Dengan menganalisis data ini, peneliti dapat mengidentifikasi negara yang terkonfirmasi kasus Ebola. Tujuannya memahami dan menganalisis penyebaran dan dampak virus Ebola di berbagai negara. Studi kasus ini menggunakan data terkait jumlah kasus terkonfirmasi, jumlah kematian terkonfirmasi, jumlah kasus sembuh, dan juga targetnya. Di sini kami menggunakan bahasa Python. Indikatornya ada negara, tanggal, jumlah kasus dikonfirmasi, jumlah kematian terkonfirmasi, jumlah kasus sembuh, dan juga target. Di sini kami menggunakan metode KNN karena dapat menangani pola yang kompleks, menemukan hubungan yang tidak terdefinisi dengan jelas, serta tidak membutuhkan asumsi tentang bentuk distribusi data. Dan juga KNN mudah diimplementasikan dan hasilnya mudah diinterpretasikan. Selanjutnya, ini ada datasetnya. Di sini kami memakai 40 dataset. Kita lanjut ke programnya. Di sini melakukan melakukan import library. Ada beberapa import yang ditambahkan. Ini untuk membaca file Excel datasetnya. Kemudian ini tuh untuk mengurutkan dataset berdasarkan kolom jumlah kasus sembuh secara menurun. Kita menggunakan metode sort value ini untuk mengurutkan dataset berdasarkan kolom jumlah kasus sembuh. Kemudian hasilnya disimpan dalam variabel dataset sorted sembuh. Kemudian mengambil negara dengan jumlah kasus sembuh terbanyak. Di sini menggunakan ILOC dengan indeks ke 0 untuk mengambil baris pertama negara dengan jumlah kasus sembuh terbanyak. Informasi negara tersebut disimpan dalam variabel negara terbanyak sembuh. Selanjutnya, mengambil nilai jumlah kasus sembuh terbanyak dari baris yang sama dan mengkonversinya ke tipe data integer menggunakan int. Nilai tersebut disimpan dalam variabel jumlah sembuh terbanyak. Terakhir, ini tuh untuk mencetak hasilnya menggunakan print. Di sini tuh jumlah kasus sembuh terbanyaknya itu ada Argentina. Argentina dengan 244 kasus. Ini. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya Firman Nur Budiman dengan NIM 043. Selanjutnya saya akan menjelaskan dataset sort kematian, dataset sort flash, jumlah kematian terkonfirmasi dengan ascending. Ini melakukan melakukan secara ascending dari jumlah kematian yang terkonfirmasi. Selanjutnya ada negara terendah kematian sama dengan dataset sort kematian S negara, jumlah kematian terendah in dataset
sort kematian jumlah kematian terkonfirmasi. Itu untuk digunakan yang pertama untuk mengambil baris pertama indeks 0 dari dataset negara yang digunakan untuk dengan jumlah kasus kematian terendah. Selanjutnya juga yang kedua, jumlah kasus kematian terendah digunakan mengambil nilai kolom jumlah kasus kematian terendah pada baris yang telah dipilih, mengkonversi jumlah kasus kematian terendah terbanyak yang awalnya dalam bentuk string menjadi integer. Selanjutnya ada print negara dengan jumlah kasus kematian terendah dan juga print jumlah kasus kematian terendah. Itu untuk menampilkan negara-negara dengan jumlah kasus kematian terendah dan juga jumlah kasus kematian terendah. Selanjutnya ada dataset sort terkonfirmasi sama dengan dataset sort values jumlah kasus terkonfirmasi, ascending sama dengan false. Dataset sort terkonfirmasi sama dengan dataset sort values jumlah kasus terkonfirmasi secara ascending sama dengan false. Hasil pengurutan dataset disimpan dalam variabel dataset sort terkonfirmasi. Dengan demikian, variabel ini berisi dataset yang telah diurutkan berdasarkan kolom jumlah kasus terkonfirmasi secara menurun, karena melakukan secara ascending. Yang selanjutnya ada negara terbanyak terkonfirmasi sama dengan dataset sort terkonfirmasi titik ILO dalam kurung 0 dalam kurung negara, dan juga jumlah terkonfirmasi terbanyak in dataset sort terkonfirmasi ILOS jumlah kasus terkonfirmasi. Yang pertama, dataset yang sort terkonfirmasi yang titik ILOS 0 itu digunakan untuk mengambil baris pertama dari indeks 0. Dari dataset yang sudah diurutkan selanjutnya, negara digunakan untuk mengambil dari kolom negara pada baris yang telah dipilih. Selanjutnya ada in dataset sort terkonfirmasi dalam kurung jumlah kasus terkonfirmasi itu untuk mengkonversi jumlah kasus terkonfirmasi terbanyak yang awalnya dalam bentuk string menjadi integer. Selanjutnya kita mencetak menggunakan print dengan negara dengan jumlah kasus terkonfirmasi terbanyak dan juga jumlah kasus terkonfirmasi terbanyak. Hasilnya sudah ada di layar. Oke. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya di sini Rafli Fikri dengan NIM 060 akan melanjutkan dari memisahkan atribut dan target. Di sini atribut atau fitur dataset diambil dengan menghapus kolom negara dan target menggunakan fungsi drop pada objek database. Kemudian hasilnya ini disimpan dalam variabel X, kemudian target dataset diambil dengan mengakses kolom target dari dataset dan disimpan dalam variabel Y. Kemudian selanjutnya mengubah kolom target menjadi label binar. Di sini fungsi label encoder dari sklearn preprocessing digunakan untuk mengubah nilai target menjadi representasi biner. Nilai target yang awalnya berupa string atau kategori akan diubah menjadi angka biner, dan hasilnya itu akan disimpan kembali dalam variabel Y. Selanjutnya memisahkan data menjadi data latih dan data uji. Di sini fungsi train test split dari sklearn model selection digunakan untuk memisahkan dataset menjadi data latih dan data uji. Data latih akan digunakan untuk melatih model, sedangkan data uji akan digunakan untuk menguji kinerja model. Kemudian di sini terdapat nilai test size sama dengan 0,2. Di sini menunjukkan proporsi data yang akan digunakan sebagai data uji. Dan di sini ada random state sama dengan 42 digunakan untuk menghasilkan pemisahan yang sama setiap kali kode itu dijalankan. Selanjutnya, mengubah kolom dengan nilai string menjadi tipe kategori. Nah, pada langkah di sini, kolom-kolom dengan nilai string pada data latih dan data uji diubah menjadi tipe kategori dengan menggunakan fungsi PD to numeric dari Pandas. Fungsi ini akan mengubah nilai non-numerik menjadi not a number untuk setiap kolom yang tidak dapat dikonversi menjadi tipe numerik. Selanjutnya di sini terdapat library numpy-snp. Kemudian di sini itu menggunakan npware untuk mendapatkan
indeks kolom kode yang memungkinkan identifikasi kolom tersebut dalam array kolom. Nah, setelah itu mendapatkan indeksnya, kemudian fungsi npdelete di sini digunakan untuk menghapus kolom dengan mengatur argumen eksis sama dengan 1 untuk menunjukkan bahwa yang dihapus ini adalah kolom, bukan baris. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Randy Alina Takusuma dengan NIM 052. Di sini saya akan melanjutkan dari melakukan normalisasi pada data menggunakan standar scalar. Di sini menggunakan metode normalisasi data dengan menggunakan standar scalar, melakukan normalisasi pada data yang terbagi menjadi data latih atau extrain dan data uji ekspres. Pada tahap normalisasi di sini kita menggunakan standar scalar yang merupakan itu salah satu normalisasi yang umum digunakan ya. Lalu ada pada tahap ini fit transform digunakan pada data latih extrain untuk menghitung mean dan standar deviasi dari setiap fitur dalam data latih, serta mengubah nilai-nilai fitur tersebut agar memiliki mean 0 dan standar deviasi 1. Kemudian transform digunakan pada data uji ekses dengan menggunakan mean dan standar deviasi yang dihitung dari data latih. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa data uji memiliki skala yang sama dengan data latih. Lalu lanjut ke membangun model KKN. Di sini membangun model KKN menggunakan kelas Fish Gradient Boosting Classifier dari pustaka Scikit-learn. Kode ini melatih model Gradient Boosting Classifier dengan menggunakan data latih extrain dan tabel latih ytrain menggunakan metode fit. Lalu ada His Gradient Boosting Classifier. Adalah sebuah implementasi dari metode gradient boosting yang dirancang untuk data berfitur numerik. Metode ini menggunakan histogram sebagai representasi data dan memanfaatkan teknik gradient boosting untuk menggabungkan serangkaian model keputusan ke dalam model ensemble yang lebih kuat. Lalu melakukan normalisasi pada data menggunakan standar scalar. Di sini setelah membagi data menjadi data latih extrain dan data uji ekses, di sini membuat objek scalar dengan menggunakan kelas standar scalar. Di sini menggunakan metode fit transform pada objek scalar untuk melakukan normalisasi pada data latih extrain. Metode ini menghitung mean dan standar deviasi dari setiap fitur dalam data latih, lalu mengubah nilai-nilai fiturnya sehingga memiliki mean 0 dan standar deviasinya 1. Hasil normalisasi itu disimpan kembali ke variabel extrain. Lalu Anda menggunakan metode transform pada objek scalar untuk melakukan normalisasi pada data uji ekses. Metode ini menggunakan mean dan standar deviasi yang dihitung sebelumnya dari data latih untuk mengubah nilai-nilai fitur dalam data uji sehingga memiliki skala yang serupa dengan data latih. Hasil normalisasinya disimpan kembali ke variabel ekses. Lalu selanjutnya ada membangun model KKN. Di sini kodenya from scalar input, simple input, imputer sama dengan simple imputer, strategi mean, lalu mengisi nilai NaN dengan rata-rata. Extrain sama dengan imputer.fit transform extrain. Di sini menggunakan kelas simple imputer dari pustaka Scikit-learn untuk mengisi nilai yang hilang atau NaN. Dalam data latih extrain dengan rata-rata setiap fitur. Sebenarnya simple imputer adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi nilai yang hilang dalam dataset. Dalam contoh ini bisa dilihat strategi sama dengan mean yang berarti nilai-nilai yang hilang akan digantikan dengan rata-rata dari setiap fitur dalam data latih. Setelah membuat objek imputer dengan strategi yang tepat, di sini menggunakan fit transform pada objek imputer untuk melakukan pengisian nilai yang hilang dalam data latih. Metode ini akan menghitung rata-rata dari setiap fitur dalam data latih, kemudian menggantikan nilai-nilai yang hilang dengan rata-rata. Hasil pengisian nilai yang hilang disimpan kembali ke variabel extrain. Dalam melakukan pengisian nilai yang hilang, melakukan simple imputer, di sini bisa memastikan bahwa data latih tidak memiliki nilai yang hilang sebelum membangun model KNN. Dari saya mungkin cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasinya dari rekan saya. Sebelumnya, perkenalkan saya Muhammad Irsad Hidayat dengan NIM 053.
Eh, di sini saya akan mulai dari melakukan prediksi pada data uji dengan menggunakan KNN, yaitu K-neighbors classifier dengan n-neighbors sama dengan 3. KNN dot field mengambil dari data latih xtrain dan ytrain. Ypred atau prediksi sama dengan KNN dot predict dari xtest. Selanjutnya, menampilkan hasil evaluasi. Akurasi, akurasi underscore ytest dan ypred. Classification report yaitu diambil dari ytest dan ypred. Lalu akan lakukan print akurasi, lalu classification report dan classification report. Hasilnya seperti di sini. Mohon maaf, tadi gangguan sinyal. Selanjutnya membuat grafik menggunakan label for i in range length plt.plot ypred probe. Lalu di sini diisikan nama titel labelnya, probabilitas prediksi kelas, lalu indeks data uji, probabilitas, plt.legend dan plt.show. Maka hasil dari grafiknya akan menjadi seperti ini. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh moderator. Sekian dari saya. Baik, sepertinya sudah cukup presentasi kelompok dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.